Baca doa ini langsung lepas ikatan. Tapi baru inhalat. Berarti masih ada berapa? 2. Maka orang yang bangun tengah malam, meskipun dia bangun tengah malam di waktu-waktu yang mustajab, apakah otomatis dia sholat? Boleh jadi di toilet, boleh jadi ngopi aja. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa in tawadda, kalau dilanjutkan dengan aktivitas wudu, inhalal 'uqdah, lepas ikatan berikutnya. Kalau dilanjutkan bangun, baca doa, lalu wudu, itu lepas ikatan berikutnya. Berapa? Yang kedua. Tapi juga apakah jaminan orang yang habis wudu otomatis semangat langsung sholat? Mungkin Anda tadi itu masih ente nunggu dulu, nyantai dulu, masih ngopi. Kalau sebagian santri kita itu kadang begitu dengar imamnya baca surat Al-Baqarah, panjang, tarada dulu baru bergabung dengan jamaah. Begitu rakaat kedua dibaca surat Al-Fil, waduh ganjaran lebih gede daripada santri. Kira lebih panjang lagi, padahal lebih singkat. Kadang-kadang baru bergabung begitu sudah rukuk baru bergabung. Anak muda sekarang ngelihat begitu imam, ini pasti panjang bacaannya. Habis wudu tenang aja dulu, gak otomatis. Karena kan tidak otomatis. Kenapa? Karena masih ada ikatan belenggu syaitan. Nah, baru fa'in sholat. Lalu kalau dilanjutkan dengan sholat, kalau Imam Bukhari masukkan dalam tahajud berarti sholat tahajud. Ya mulai. Baru apa kata Nabi SAW? Lepas semua ikatannya. Nah, lanjutkan hadis ini. Apa pengaruhnya bagi kehidupannya dengan sarapan-sarapan rohnya ini? Kata Rasulullah SAW, fayakunu nashitan thayyiban nafsi. Bunyi hadis ini. Nashitan, nasyid itu energi, produktif, semangat, produktif, energi, semangat. Thayyiban nafsi, dibarengi dengan perilaku hatinya yang baik, akhlak yang baik. Jadi ternyata sarapan-sarapan ruhiyah, apa yang kita lakukan dengan persiapan-persiapan ruhiyah itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau ada kaitan dengan mau menyampaikan kultum, mau mengisi acara, kaitan dengan menjadi MC atau dalam kehidupan rumah tangga, itu juga pasti ada pengaruhnya. Wa illa, kata Nabi, kalau agenda-agenda yang tadi itu, proses tadi itu gak dilakukan, gak bangun, gak ini, apa? Kata Rasulullah SAW, fa asbaha khabithan nafsi kaslah. Kalau seorang gak punya dalam agenda kehidupannya untuk bangun tengah malam tadi, ya, gak punya program-program seperti itu, yang terjadi khabithan nafsi, perilakunya buruk dan kaslah. Kaslah itu malas. Malas itu berarti gak produktif, gak energik, gak kreatif. Akhirnya ini juga berpengaruh. Kalau dia jadi kepala rumah tangga juga berpengaruh. Kalau dia jadi ibu rumah tangga juga berpengaruh. Kalau dia jadi pekerja juga berpengaruh. Kalau dia jadi mengisi acara juga berpengaruh. Inilah. Maka hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa bagaimana warna kehidupan kita hari ini itu sangat tergantung bagaimana kita memulai aktivitas ruhiyah kita pada hari ini. Oleh karena itu, kalau kita kultum, ceramah, tausiah, ini yang ingin kita sampaikan adalah al-haq, kebenaran, maka sudah barang tentu supaya betul-betul sampai kebenaran itu menghujam di hati, mempengaruhi perilaku dan kehidupan umat, maka harus dipersiapkan ruhiyah. Dan inilah kenapa Rasulullah SAW turun kepada beliau SAW ayat-ayat penguatan ruhiyah. Karena itu modal penting. Ya, jadi ternyata ini tidak asal ya, selesai mengikuti PFI selesai, tak, juga harus dibarengi dengan pendalaman penguatan ruhiyah. Itu akan pasti berpengaruh. Dilanjutkan dengan i'dad ruhiyah.
wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini qad aflaha man zakkaha. Jadi ternyata keberuntungan, kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan ini, aktif dalam apapun, itu sangat tergantung sejauh mana kita selalu melakukan zakah. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan jasadi. Bersih, rapi, meyakinkan, wangian, tampilan, jangan bau. Kenapa Rasulullah sangat senang dengan wangian? Bahkan ada sebagian sahabat itu menabung, kemudian sengaja membeli minyak wangi yang mahal. Tidak masalah, karena itu penting juga, perlu diperhatikan. Pernah suatu ketika ada kejadian di salah satu masjid mengundang penceramah. Kebetulan penceramahnya mungkin entah kenapa buru-buru ini, kemudian didampingi oleh pendampingnya. Pendampingnya cakep, pakai jas rapi ini. Begitu sampai di masjid, yang disambut yang pakai jas. Meskipun belum sampai naik menimba. Dikira itu penceramahnya. Karena masyarakat kita kadang-kadang melihat pada penampilan. Gesek itu juga penting juga. Ya memang bukan segala-galanya, tetapi penting. Buktinya apa? Rasulullah SAW kalau khutbah, kalau mau sholat Jumat, beliau memilih pakaian khusus untuk sholat Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Jadi ini perintah agama. Jangan ya kadang-kadang enggak menyesuaikan. Maka di Indonesia ini juga perlu kita memahami ada istilah fiqhut tadayyun. Dai itu harus paham fikih tadayyun, fikih dalam beragama. Antum di sini di masyarakat kita itu kalau sholat, kira-kira masyarakat kita secara umum lah, apalagi kalau tradisional kamu secara umum biasanya kalau sholat itu mereka melihat lebih terhormat kalau kita pakai sarung atau pakai celana. Tapi begitu antum bawa ke Arab, antum pakai sarung beda lagi. Sarung di Arab itu bukan peralatan sholat. Kemul, untuk kemul, tahu kemul? Untuk antum kasih orang Arab sarung nggak dipakai untuk sholat. Jadi beda lagi, dibawa ke Arab beda lagi. Dulu tentara Yaman Utara, Yaman Selatan waktu perang kan sebagian tentara yang pakai sarung, pakai sarung. Di Yaman itu juga begitu. Yaman daerah-daerah, pikir saya punya teman dekat Yaman, itu juga kita kasih sarung, dia nggak dipakai sholat, buat nyantai, buat kemul, buat ini. Tapi sarung di kita, luar biasa, itu perbagian dari perasaan. Ini fikih tadayyun. Ini kaitan dengan jasad. Kadang-kadang dalam acara-acara momentum tertentu kita pakai sarung, lebih masyarakat lebih mengapresiasi daripada pakai. Yang gede nggak apa-apa. Tapi di satu tempat yang lain kadang-kadang kalau kita nggak pakai jas kurang rapi, kurang dianggap. Iya pakai. Di sebagian masjid di daerah Jawa Timur itu tradisional itu kalau orang masuk ke musola atau masjid, kalau di Arab musola ya, masjid atau langgar, kalau di Jawa itu sholat di langgar, di Jakarta nggak boleh sholat di langgar. Kalau di Jawa Timur sholat di langgar, musola itu kan langgar, surau. Itu ada beberapa tempat kalau ada orang sholat di situ nggak pakai peci. Di belakang itu ada yang maksain memakai peci. Kadang-kadang di tempat-tempat siapkan. Yang ini fikih tadayyun perlu diperhatikan juga. Kalau antum misalnya tempat undangan ceramah di masyarakat seperti itu, ya harus pakai peci. Jangan kemudian ceramah nggak pakai peci. Itu dari awal udah bubar nanti jamaahnya. Nah hal seperti ini penting diperhatikan. Dan nggak ada masalah selama memang tidak menyalahi syar'i kan, boleh, nggak ada masalah, diperhatikan. Itu bagian dari miftah min mafatihul qulub, supaya membuka hati seorang untuk masuk pesan-pesan kita. Dulu waktu gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004, itu IKD kerjasama dengan Menko Kesra mengirim sekitar 200 dai kita kirim untuk recovery spiritual. Alhamdulillah saya termasuk yang berangkat ke sana. Kalau banyak NGO, lembaga-lembaga yang lain kan recovery, fisik, bangunan. Nah, kita datang ke sana untuk melakukan pendampingan saudara-saudara kita
ketika tsunami itu kan banyak yang down di barat-barat, itu banyak yang bengong, banyak stres begini, kehilangan seluruh keluarganya. Luar biasa kan tsunami itu, kita baca sampai sekarang ada museumnya. Nah, karena waktu itu program ini harus cepat dan mendesak, dan kita juga memang tidak punya persiapan yang panjang, sehingga tidak kita persiapkan ya, karena memang harus cepat kan, sehingga kita ya husnudon, daerah-daerah itu mengirim dai-nya sudah pilihan, tapi ternyata tetap saja di lapangan kita menghadapi ada masalah. Ada satu daerah itu yang kita kirim, hari pertama dijadikan imam, hari kedua nggak boleh imamin. Salah satunya adalah tidak memperhatikan tadi itu fikut tadayun, di mana dia berada, karena nggak tahu. Kan perlu nanya, di sini biasanya sholat subuhnya pakai kunut apa tidak? Tidak ada masalah mau kunut nggak pakai kunut. Yang masalah itu adalah yang tidak sholat subuh. Yang kayak begitu perlu juga diperhatikan. Ini kaitan dengan Miftah Mafatihul Qulub. Kemudian jadi kaitan dengan tampilan fisik, kemudian ilmiah. Tentu faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Kalau kita nggak punya bahan, nggak punya sesuatu, bagaimana